Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi malam ini saya akan berbagi tentang ilmu yang cukup banyak juga lumayan diminati banyak orang ya. Apa namanya? Cukup banyak diminati banyak orang. Jadi ilmu ini sudah ada dari dulu, sebetulnya dari dulu banget sudah ada ya. Dari ratusan tahun lalu itu sudah ada di kita, khususnya untuk orang Islam. Bahkan selain Islam pun sudah punya teknik seperti ini, cuman beda bahasa ya. Ilmu apa itu? Kalau di agama Islam itu disebutnya ilmu ruqyah syariah. Ilmu ruqyah syariah itu banyak kita mendengar ya, ilmu ruqyah ya, intinya meruqyah. Ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, tetapi di sini butuh belajar. Meskipun tentu belajarnya sebetulnya cukup mudah ya, nggak sulit, cukup mudah sekali. Karena termasuk ruqyah itu adalah termasuk golongan tahap dasar. Tahap dasar atau untuk tahap pemula. Jadi ilmu ruqyah itu untuk tahap pemula bisa sangat mudah belajarnya. Nah, kan saya sering jelaskan, belajar ruqyah itu paling setengah jam udah jadi, 1 jam udah beres. Kan sudah saya jelaskan berkali-kali dari dulu ya, tapi ini masih banyak bertanya, jadi saya jawab ulang ya. Jadi belajar ilmu ruqyah itu, kalau di sini, kalau di saya, itu hanya setengah jam atau 1 jam. Modalnya hanya bisa baca Al-Quran. Kalau sudah bisa baca Al-Quran, paling setengah jam udah selesai belajar ruqyah. Kenapa? Karena itu ilmu dasar sekali, ilmu paling dasar, ilmu paling mudah untuk dipelajari bagi pemula. Jadi untuk Anda pemula, yang paling mudah adalah belajar ilmu ruqyah. Modalnya hanya bisa baca Quran, itu mudah sekali meruqyah. Bagi saya mudah, tapi nggak tahu bagi Anda yang belum bisa mungkin kesulitan ya. Tapi insya Allah belajar paling setengah jam, paling lama 1 jam udah beres. Bisa meruqyah orang, bisa meruqyah masal. Cukup mudah ya, bisa meruqyah masal Anda satu masjid, hanya belajar 1 jam. Nah, mungkin bagi Anda yang nggak paham, itu cukup sulit ya. Wajar, namanya orang belum paham, pasti merasa sulit. Tapi kalau Anda sudah dibekali keilmuannya di sini, ternyata mudah ya, ternyata mudah. Karena saya bilang, ruqyah itu adalah ilmu termasuknya ilmu dasar. Itu cocok untuk pemula. Nah, tapi ilmu hikmah, ilmu batin itu beda lagi. Itu untuk lanjutan. Itu bukan untuk pemula lagi. Itu tidak baik untuk pemula. Itu baiknya untuk lanjutan. Kalau ilmu hikmah, ilmu gaib, ilmu batin itu cocoknya untuk lanjutan. Untuk lanjutan itu untuk tahap lanjutan, bukan untuk pemula. Cukup berbahaya. Tapi kalau ilmu ruqyah, meruqyah itu cocok untuk pemula untuk belajar. Karena dosisnya ringan, jadi cocok sekali untuk orang-orang yang masih baru mulai ya, untuk pemula atau yang masih awam. Nah, bayangkan 1 jam udah bisa meruqyah 1 masjid. Itu tandanya cukup mudah dipelajari. Modalnya hanya bisa baca Quran. Nah, jadi dalam ilmu gaib itu ada yang dalam keilmuan itu ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan. Tahap 1, 2, 3. Nah, tahap 1 itu hanya berbias. Jadi hanya berbias saja. Tidak menyebabkan gejolak batin. Tidak menyebabkan gejolak jiwa. Itu tahap 1. Tahap 1 tidak menyebabkan gejolak jiwa, tidak menyebabkan gejolak batin. Ilmu apa itu? Ya itu tadi, ilmu ruqyah tadi. Ilmu itu ya memang landai. Jadi landai itu berarti ya ilmu itu biasa-biasa aja, diam-diam aja. Nggak banyak gejolak. Kalau banyak gejolak itu udah masuk ke ilmu batin, ilmu kebatinan. Itu gejolaknya itu udah mulai lumayan. Udah lumayan banyak gejolak di dalam batin, suara-suara dan macam-macam banyak lagi. Dan itu cukup beresiko buat kita yang belajar kalau pemula. Cukup beresiko sekali. Kenapa ruqyah dibilang mudah? Karena ruqyah itu masih wilayah luar.
Masih wilayah luar gimana? Jadi ruqyah itu masih wilayah luar. Luar itu dalam arti berarti bukan masuk ke dalam. Tidak masuk kepada kejiwaan. Tidak masuk kepada batin. Nah, beda. Ruqyah itu hanya di luar. Tidak masuk ke batin, tidak masuk ke jiwa. Jadi ilmu ruqyah itu hanya ada di luar, yaitu di sini. Di akal. Apa itu di akal? Hafalan. Ini bocoran buat Anda semua yang ingin bisa meruqyah. Mungkin jika memahami video ini dengan baik, Anda bisa meruqyah. Begitu nutup video ini bisa meruqyah. Karena apa? Ruqyah itu yang diandalkan adalah akal. Apa itu? Hafalan. Semakin bagus Anda menghafal, semakin bagus Anda membaca. Ya itu bagus. Sudah cukup menjadi peruqyah. Jadi Anda nggak perlu konsentrasi, itu nggak perlu. Nggak usah konsentrasi. Hanya beberapa teknik saja diterapkan. Ada beberapa teknik. Pokoknya cukup mudah. Jika Anda ingin menjadi terapis ruqyah itu cukup mudah sekali. Modal utamanya satu, ya udah bisa baca Quran ya bisa. Selama bisa baca Quran ya berarti bisa jadi terapis ruqyah. Bisa buka praktek. Cukup mudah. Dan nanti membawakannya ya dengan keyakinan masing-masing. Maksudnya dengan madhabnya masing-masing. Kalau memang mau dibawa di versi lain ya silahkan dibawakan. Kalau saya mah bebas. Kalau mau belajar saya ajarkan. Setelah bisa ya mau pakai madhab manapun ya terserah. Intinya saya mengajarkan ilmu ruqyah. Gitu. Kenapa beda dengan ilmu batin? Karena ilmu ruqyah mengandalkan akal. Berarti mengandalkan pikiran. Sedangkan ilmu kebatinan, ilmu kejiwaan, akalnya dikesampingkan. Terus hafalannya dibilang perlu enggak, dibilang enggak perlu. Berarti hafalannya tidak jadi utama, tapi biasa-biasa saja. Jadi hafalan itu hanya biasa-biasa saja. Tidak begitu diandalkan. Itu bedanya ilmu batin. Itu bedanya ilmu ruqyah. Jadi ruqyah dan ilmu batin tidak sama. Jadi ruqyah hanya di luar, ilmu batin masuk ke dalam. Jadi tidak ada orang belajar ilmu ruqyah kebingungan. Itu nggak ada. Kenapa? Karena mudah. Kalau bingung itu memang mungkin terlalu dangkal pola pikirnya, makanya bingung ya. Padahal mudah sekali. Nah, tapi kalau ilmu batin itu cukup ruwet, cukup ruwet sekali, cukup lumayan membuat kesabaran kita diuji. Itu ilmu batin. Dan ilmu ruqyah tidak dituntut konsentrasi tadi saya bilang. Sedangkan ilmu kebatinan itu benar-benar konsentrasinya dituntut. Wajib konsentrasi tinggi. Kalau konsentrasinya kurang, maka hasilnya kurang bagus ya, kurang baik. Nah, di situ perbedaannya. Berarti ruqyah apa? Konsentrasinya hanya menghafal, itu ruqyah. Yang penting kita menghafal. Sesudah menghafal, sudah bacakan, udah jadi. Dan itu bisa dilakukan dimanapun ya. Anda seorang dai, penceramah, dibarengi dengan ilmu ruqyah, wah bagus, jos. Gitu. Anda seorang ustadz, kiai, punya pesantren, dibarengi dengan ilmu ruqyah, bagus. Itu support, mendukung. Dan cukup mudah dipelajarinya. Tapi itu orang kerasukan, iya bisa kerasukan. Jika menerapkan tekniknya dengan benar, baik, tersusun. Atau jika betul-betul memahami mekanisme itu. Jadi ada yang otodidak, tapi ada yang belajar. Kalau dipelajari, itu ada pemahamannya. Pemahamannya ya lumayan agak berat. Kenapa? Karena beda pasien, maka beda tindakan. Setiap pasien itu punya karakter yang tidak sama. Maka di sini tugas kita adalah meneliti karakter si pasien tersebut. Sehingga nanti bisa menerapkan teknik ruqyah yang mana nih, yang kira-kira cocok buat orang ini. Nah, jadi ngeruqyah pun tetap harus kita teliti. Yang mana yang cocok buat diruqyah, yang mana yang cocok buat meruqyah. Jadi Kang mau nanya, tadi kan kata Kang yang cocok meruqyah sama yang diruqyah itu apa bedanya Kang? Nah, jadi harus bisa membedakan. Ya, yang cocok diruqyah. Jadi kita harus meneliti, memeriksa apakah orang ini jika diruqyah akan kerasukan heboh atau biasa saja. Nah, kita harus meneliti di situ. Yang cocok meruqyah itu disebut mudah tapi nggak mudah. Tapi mudah sebetulnya. Tapi kalau nggak paham itu kesulitan. Jangan sampai orang itu nanti kerasukan hebat, orang ini kelabakan. Itu udah nggak enak nanti hasilnya. Gitu.
Jadi yang meruqyah pun harus sudah teruji. Soalnya kalau apalagi ruqyah massal, kalau kerasukannya banyak orang, gimana? Pusing. Susah lah. Itu kerasukannya banyak orang. Satu masjid kerasukan semua, ya ribet. Jadi yang meruqyah pun harus betul-betul memahami. Gitu. Sehingga nantinya cocok lah. Jadi lumayan rumit. Meruqyah juga harus memperhatikan berbagai macam aspek. Itu harus disiapkan. Di mana ada aspek-aspek yang harus Siapkan. Nah itulah perbedaan ilmu ruqyah dengan perbedaan ilmu kebatinan. Dan ilmu ruqyah itu tidak perlu puasa, tidak perlu ada puasa, tidak perlu ada wiridan, itu nggak perlu itu semua. Jadi nggak ada bacaan dibaca berapa ribu kali, itu nggak. Dan nggak perlu kita puasain, itu nggak perlu. Kalau ruqyah nggak ada puasa, langsung aja kerjakan, langsung bacakan depan orang, ya udah selesai. Palingnya itu tadi ada beberapa trik, teknik penerapan kepada masyarakat. Nah itu yang pusing, itu yang harus dipelajari. Itu yang harus benar-benar diulik oleh kita. Kalau sudah bisa, sebetulnya mudah sekali meruqyah. Kalau sudah ngerti dan bisa. Itu ya. Sedangkan ilmu batin, itu banyak proses yang harus dilalui. Satu, selain menghafal doa ya, dia harus banyak puasa. Itu ilmu batin. Banyak puasa, berbagai macam cara puasa. Dan ada lagi, dia banyak berzikir. Berjam-jam itu berzikir. Dari jam 12 sampai jam subuh pagi. Itu mengasah ilmu batin. Sedangkan ruqyah, itu nggak perlu. Itu semua nggak perlu di ruqyah. Ruqyah cukup baca aja depan orangnya udah beres. Tapi ilmu batin tadi, ada puasa, ada wiridan, ada zikir. Itu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada puasa. Pokoknya ribet ilmu batin. Karena itu tahap lanjutan. Tuh ya. Itulah bedanya. Jadi nggak sama. Proses ritualnya pun beda. Saat mempelajari ilmu ruqyah begitu mudahnya, begitu simpelnya. Saat belajar ilmu kebatinan begitu sulitnya. Dan begitu capeknya. Bertahun-tahun lagi waktunya. Wah. Itu juga belum tentu Berhasil. Belum tentu itu tercapai. Belum tentu itu terwujud. Belum tentu. Itu ilmu batin. Jadi cukup sulit untuk memahami, untuk menyelami ilmu batin. Begitu. Makanya kalau belajar itu sabar. Kang mau tanya untuk tentang masalah ru'yah ini kan sekelibat di dalam apa ya bahasanya dunia maya itu sekarang itu banyak jual-jualan contoh garam yang sudah diru'yah, terus bidara yang sudah diru'yah, bisa untuk gini, bisa untuk gini. Itu gimana sih ya Kang? Itu kurang paham juga itu. Ini mohon maaf. Oh iya. Itu ilmu pengisian disebutnya. Ilmu pengisian. Kenapa ilmu pengisian? Diisi oleh bacaan-bacaan ruqyah tadi. Itu termasuknya ilmu pengisian. Cuman beda dengan pengisian batinnya. Kalau ilmu pengisian batin dengan ilmu pengisian ruqyah itu tidak sama, itu beda. Kembali karena ruqyah itu tahap dasar, berarti ilmu pengisiannya juga dasar. Dan cukup mudah. Sebetulnya tidak perlu membeli garam atau membeli itu yang di ruqyah sebetulnya. Tapi kalau kita malas membaca, ya nggak salah juga membeli yang udah dibacakan, itu nggak ada salahnya juga ya. Karena dia sudah diproses, dibacakan oleh orang tersebut. Tapi sebetulnya kalau kita mau, ya ngapain beli? Kita aja bikin kalau kita mau. Tapi kadang-kadang orang itu kan waktu ya, nggak ada waktu membuatnya kan, berjam-jam juga kan. Kadang-kadang nggak ada waktu kerja, beli aja. Ya itu kembali ke apa namanya? Masing-masing. Ya ke orangnya masing-masing lah. Kita nggak bisa juga maksa orang sibuk kerja harus bikin sendiri, ya nggak bisa. Mau beli pun ya silahkan aja. Itu intinya pengisian dengan ayat-ayat suci. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Tuh, jadi boleh. Itu disebutnya pengisian. Beda nggak dengan pengisian ilmu batin? Beda. Sangat beda. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan, ilmu batin itu lebih banyak berzikir dan puasa. Sedangkan yang sudah diruqyah itu belum tentu dia puasa. Kayaknya nggak mungkin, bukan belum tentu. Karena di ruqyah itu nggak ada pelajaran. Cukup bacakan, udah.
Tapi kalau batin mengisi garam dan lain-lain, itu butuh waktu, proses berhari-hari. Karena harus puasa dulu, harus wiridan dulu. Itu bedanya. Sama nggak dengan ilmu ruqyah? Sebetulnya tujuannya sama, membaca ayat-ayat, tapi beda cara mengerjakan. Kalau ilmu batin itu ada puasa-puasa dan zikir. Tapi kalau ilmu ruqyah tidak perlu ada puasa, cukup bacakan. Boleh nggak pakai garam ruqyah? Ya boleh-boleh aja, silakan. Nggak ada salahnya. Yang penting benar orang itunya, ya. Terus berhasil nggak? Kalau masalah berhasil, ini saya jelaskan. Yang namanya ilmu gaib tidak bisa ada jaminan, itu nggak bisa. Oh, jaminan berhasil ya nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa menjamin. Tapi kalau mengusahakan atau berusaha, ya, itu sangat banyak kemungkinan. Karena ilmu-ilmu seperti itu banyak sekali pilihannya. Itu tandanya belum tentu kita cocok dengan si A, belum tentu cocok dengan si B. Sama seperti kita berobat ke dokter. Oh, saya cocok dengan dokter Anu, dokter ini nggak cocok. Karena itu beda pendapat. Pendapat mana yang kita cocok? Lah itu berarti dokter yang cocok. Ada ilmu gaib yang memang cocok dengan pasien tersebut. Jadi si pasien dengan ahli supranatural ini belum tentu cocok. Kalau cocok bisa terkabul, kalau nggak cocok ya nggak ada reaksi. Nah, makanya ini kita harus memahami konsep ilmu gaib. Jadi belum tentu yang kita obati itu cocok, itu belum tentu. Dan nggak bisa menjamin. Padahal syarat-syaratnya sudah mahal. Beli persyaratannya sudah tinggi, mahal sekali. Tapi itu belum tentu terwujud. Belum tentu terwujud. Kenapa? Karena kembali kepada kecocokannya. Kalau cocok ya cepat ada reaksi. Kalau nggak cocok ya nggak ada reaksi. Jadi beli persyaratan seberapa mahal pun ya tetap nggak ada reaksi kalau memang nggak cocok. Jadi yang diharapkan adalah kecocokan. Dengarkan baik-baik ya. Supaya Anda memahami saat meminta tolong ke orang-orang supranatural, Anda paham bahwa belum tentu cocok. Belum tentu cocok saat Anda berobat ke supranatural manapun. Maka yang harus diingat, mudah-mudahan cocok dan berjodoh. Kalau cocok dan berjodoh ya reaksinya ada, hasilnya pun ada. Tapi kalau nggak cocok, nggak ada hasil, nggak ada reaksi. Terus gimana? Ada solusi, terkadang naikin lagi. Cuman kalau naikin lagi, nambah lagi biaya. Tapi ada yang milih diam. Yang bagus ya udah diam. Tapi diam juga kita butuh nyareat. Harus berusaha katanya kan? Iya. Nah, ada pertanyaan nggak? Saya punya pengalaman dulu, saudara saya sedang kerasukan. Nah, saya ngeruqyah lah saudara saya, tapi nggak ada reaksi. Malahan sebaliknya saudara saya ngikutin bacaan-bacaan saya. Itu kenapa itu, Kang? Biasanya kan yang dulu itu kepanasan, tapi ini nggak ada reaksi. Jadi itu banyak loh fenomena itu sebetulnya di luar sana. Kita ngobati orang kerasukan, tapi ternyata orang kerasukan itu hafal ayat yang kita Baca. Itulah resikonya. Makanya perlunya ilmu batin itu supaya menghindari hal tersebut. Karena banyak kejadian saat dibacakan ayat-ayat Quran, ternyata dia sudah tahu ayat itu, sudah lebih hafal malah. Tapi makanya kata saya harus bisa ilmu batin. Karena kalau ada jin yang begitu, kita pakainya ilmu batin. Dia nggak bisa ngikutin. Gitu ya. Itu hal wajar. Karena ayat Quran biasa dibacakan di musola-musola. Maka bangsa jin pun ada yang menghafal karena mudah diakses. Bacaan Quran banyak di musola dan bangsa jin mungkin ada yang menghafal. Bisa dari jin Islam atau jin Muslim. Itu jawabannya. Ada lagi? Untuk ini Akang mau tanya, untuk masalah obat untuk dari batin sama obat sama yang di jasad itu kok hampir mirip ya Akang ya? Kok cocok-cocokan gitu? Itu gimana Akang? Nah itu ada kaitannya. Batin dan lahir dan batin. Kenapa? Obat bisa berkaitan ya? Iya Kang. Karena tadi obat itu mengobati jasad, mengobati lahiriah. Tapi yang harus diingat, ketika lahiriah sehat, maka batinnya pun Sehat. begitupun sebaliknya. Ketika batinnya sehat, maka fisiknya, lahirnya pun ikut sehat. Jadi ketika kita minum obat tentu akan berpengaruh kepada batin kita. Karena ketika tubuh kita meresap obat, menyerap obat, maka batin kita pun ikut bereaksi. Karena batin ada di dalam tubuh. Jadi kita makan apapun itu batin bereaksi. Makanya ada istilah puasa. Yang puasa apa?
Pembersihan. jasad yang puasa. Yang puasa itu tubuh jasad. Nanti ada reaksi ke batin. Puasa itu berarti tidak makan. Berarti apa yang kita makan itu ada kaitan ke batin kita. Narik pertanyaannya. Jadi setiap obat yang kita minum ada kaitannya ke batin. Akan ada perubahan. Nah ini untuk tentang masalah makan Akang, apakah batin itu makanannya kayak puasa, terus kayak beribadah untuk kewajiban 5 waktu itu, atau gimana sih Akang? Kok itu seperti itu gitu loh? Ya. Makanan batin adalah ketenangan pikiran. Semakin pikiran kita tenang, maka batin semakin bagus. Boleh dibilang makanan batin adalah pikiran yang rileks. Bisa dengan cara beribadah, bisa dengan cara refreshing, jalan-jalan, bisa dengan cara hobimu apa. Makanya saya menganjurkan kalian laki-laki harus punya hobi, karena hobi itu bisa menghilangkan stres kalian. Berarti batinnya ikut Terobati. baik, stabil, karena yang stres itu akibat dari batin dan masalah-masalah duniawi, yaitu yang ada di pikiran, di otak. Itu yang harus dihindari. Tentu sulit ya, karena manusia selalu berkecamuk dengan pikiran sehari-hari. Maka batinnya rusak, maka tubuhnya. Nah, itu gara-gara dari pikiran. Ya, jadi itu ilmu ruqyah itu ada perbedaan dengan ilmu batin. Cukup banyak perbedaannya. Gitu ya. Paham? Ini mohon maaf Akang, untuk cara orang yang meruqyah itu apa harus kita itu mendoktrin seseorang yang diruqyah dulu atau bagaimana Akang, biar ayat-ayat itu masuk dalam pemikiran dia? Intinya dalam meruqyah itu ada tahapan, ada step by step. Jadi meruqyah itu ada step by step, ada tahapan-tahapan, lalu baru baca ruqyah. Begitu. Pakai sugesti enggak, tapi ada tahapan, ada teknis. Sebelum membaca ayat ruqyah itu ada tahapan-tahapan, dan itu harus dilakukan tahapan agar sukses acara ruqyahnya. Begitu. Itu kalau ruqyah masal ya. Iya. Ada tahapan-tahapan. Baru kita meruqyah. Jadi ruqyah masal sangat bisa, sangat mungkin. Nah, untuk Anda yang mau ruqyah masal, boleh. Nanti siapkan orangnya di musola mana, nanti saya bisa bantu datang untuk ruqyah masal. Ini untuk pengalaman aku sendiri Akang. Aku pernah ikut ruqyah masal di masjid. Itu banyak orang yang muntah-muntah atau banyak kesurupan. Kok aku malah tertawa-tertawa, apa jinnya ini lebih kuat ya Akang ya? Bisa jadi jin kamu lebih kuat, itu bisa jadi. Ada kemungkinan. Bandel, nakal. Nggak bercanda ya. Jadi ruqyah itu tadi saya bilang ada tekniknya di awal. Terus nggak semua orang, tadi saya bilang nggak semua orang bisa ketembak ruqyah. Berarti nggak semua orang itu kerasukan, enggak. Ada yang kerasukan, ketembak, ada yang enggak. Itu wajar. Di setiap acara ruqyah masal itu pasti ada yang kerasukan, ada yang enggak. Jadi nggak bakal semuanya kerasukan, itu nggak bakal. Pasti banyak yang enggaknya juga. Itu ilmu ruqyah ya. Iya. Makanya nanti kita bikin acara ruqyah nih. Kita bikin acara ruqyah syariah. Siap? Siap Ya. Akang. Ya. Nanti kalau ada ruqyah masal, siapkan aja di mana, nanti kita bisa datang. Seru nggak? Seru, karena banyak yang kerasukan. Yang penting ruqyah masal tuh yang minimal 20-30 minimal. 30 orang. Itu udah bagus masal. Itu rame pokoknya. Nah, untuk Anda yang mau mengadakan ruqyah masal, kita bisa datang. Mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Udah itu dulu malam ini ya. Pahami ilmu ruqyah di setiap daerah. Kita bisa datangi kalau memang mau mengadakan ruqyah masal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.